Selamat datang di podcast kami. Saya Mata Beni Suraya akan mengajukan pertanyaan ke beberapa teman saya. Di sini saya memiliki teman, ada Muhammad Aziz Fadur Rahman, dan ada salah satu tamu spesial dari Timor Leste, yaitu Ernesto Guevara Carceres. Di sini, di topik kali ini, podcast kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas atau sedikit memberikan pendapat kami tentang sila keempat, yaitu sila kerakyatan. Pendapat kami atau kasus-kasus yang mungkin nanti bisa jadi topik bahasan di podcast kita kali ini. Podcast kami kali ini, dan yang dapat kalian dengarkan juga. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana sih pendapat kalian tentang sila keempat ini? Apa sih pendapat kalian tentang sila keempat ini? Yang dimana secara umum kita pasti tahu gitu, apalagi untuk warga negara Indonesia seperti Aziz dan saya pasti mengerti arti dari sila keempat itu sendiri. Dan kita juga akan dapat tanggapan atau pendapat dari Ernesto sebagai orang luar atau Timor Leste tentang pendapat Pancasila, yaitu sila keempat untuk dia begitu. Jadi untuk Aziz, apa sih menurut Aziz itu apa pendapat Anda soal sila keempat atau sila kerakyatan ini? Pengertiannya apa sih gitu? Baik, menurut saya sila keempat ini adalah sila yang sangat mendasar ya. Karena saya sebagai warga negara Indonesia pasti sering dihadapkan dengan namanya perseteruan atau perdebatan. Nah, sila keempat ini yang mengatur kita untuk bisa menghadapi perdebatan tersebut, di mana kita bisa menyatukan berbagai pendapat sehingga kita mendapatkan hasil yang mufakat dan disetujui oleh semua orang. Sehingga tidak ada yang namanya salah paham dan juga mendapatkan jadi berantem gitu ya, atau bisa disebut dengan perkelahian gitu. Bahkan sila keempat juga bisa dikatakan sebagai sila yang merakyat gitu kepada seluruh rakyatnya. Jadi adil kepada semua rakyatnya dan tidak memilih salah satu dari rakyat tersebut. Jadi menurut Aziz kayaknya ini seperti saya luruskan sedikit, dia mengatakan menurut dia tuh sila keempat itu sifatnya kerakyatan dan adil begitu, dikarenakan dilalui dengan proses-proses tahapan yaitu musyawarah, yang dimana itu memang sudah disetujui oleh kebanyakan orang dan diciptakan voting-voting dan tahap-tahap yang itu berakhir dengan mufakat dan tidak ada perseteruan di antara yang lainnya sehingga mengakibatkan kekerasan secara fisik gitu. Itu dari Aziz sebagai warga negara Indonesia. Gimana menurut Ernesto, seseorang yang dari Timor Leste yang mungkin hanya mengetahui Pancasila dari televisi atau siaran televisi yang sampai di Timor Leste dan mungkin sosial media juga. Pendapat Ernesto atau menurut Ernesto, pengertian sila keempat itu apa sih Ernesto? Baik, meskipun di negara saya tidak memiliki Pancasila, tapi di sini saya coba untuk memberi pendapat sedikit. Menurut saya, sesuai dengan namanya kerakyatan, dapat diartikan bahwa para rakyat harus memiliki kebebasan, harus memiliki haknya, dan harus memiliki kedudukan yang sama, mau itu di mata hukum atau pemerintahan. Rasa juga memberikan penjelasan yang sangat baik, di mana dia juga mengatakan setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat ke publik tanpa adanya tekanan, begitu ya Ernesto ya? Ya, Seperti betul. kita semua harus adil secara keseluruhan karena itu apapun yang kita tentukan di negara Indonesia sekarang itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat juga begitu. Itu sedikit pengertian dari kedua teman saya, pengertian sila keempat menurut pandangan mereka. Setelah mereka tahu sedikit mengenai Pancasila, yaitu sila kerakyatan keempat. Dan jika membahas tentang sila keempat, saya langsung kepikiran. Yang namanya sila keempat itu sudah pasti berasaskan musyawarah atau dilalui oleh tahap-tahap musyawarah. Dan kebanyakan atau yang seperti kita tahu, untuk Aji sini, saya tahu di Indonesia itu banyak atau tidak sedikit juga, kita tidak bisa bilang banyak, saya juga tidak bisa bilang banyak, tapi saya juga tidak bisa bilang sedikit, itu kebebasan berpendapat kita itu kurang sebagai mahasiswa, sebagai rakyat juga itu kurang. Karena seperti yang kita tahu, banyak tekanan-tekanan jika kita memberikan pendapat tidak sesuai dengan selera orang yang di atas kita atau jabatannya lebih tinggi di atas kita gitu. Menurut Ajis nih, sebagai warga negara Indonesia, pendapatnya Ajis bagaimana sih
kebebasan berpendapat itu bisa berkurang di Indonesia? Apa yang menjadi hal-hal yang mendukung itu menjadi berkurang gitu? Nah, menurut Ajis gimana tuh? Ya, kebebasan untuk berpendapat atau hak untuk berpendapat sudah diatur dalam undang-undang ya. Jadi setiap warga negara Indonesia itu sudah mendapatkan haknya untuk berpendapat. Jadi tidak ada yang tidak boleh berpendapat gitu. Tidak ada yang boleh melarang untuk warga negara untuk berpendapat. Nah, kurangnya hak untuk berpendapat di Indonesia ini sangatlah minim ya, di mana pemerintah tidak tidak bisa mendengarkan suara rakyatnya karena sudah termakan oleh jabatannya gitu, sudah puas oleh jabatannya, sehingga dia hanya menjalankan apa yang diatur oleh dirinya dan tidak mendengarkan suara rakyatnya, sehingga warga negara menjadi tertekan dengan aturan-aturan yang menekankan warganya gitu. Seperti banyak aturan-aturan yang menentang warganya sehingga warganya menimbulkan demokrasi gitu. Jadi demonstrasi. Ya, di mana warganya turun ke jalanan menyuarakan suaranya sehingga membuat kericuhan. Nah, di sini titik beratnya. Jika pemerintah tidak mendengarkan suara rakyatnya sehingga terjadi kericuhan di jalanan maupun di depan gedung departemen seperti itu. Jadi jika kita dapat tanggapi dari pendapat teman saya Ajis barusan itu dengan tidak adanya kebebasan berpendapat, tidak didengarkannya suara rakyat, menimbulkan atau menyimpangnya dari sila keempat, yaitu musyawarah untuk mufakat, dan akhirnya timbullah kekerasan-kekerasan yang tidak diinginkan, kericuan-kericuan yang tidak diinginkan dari rakyat untuk pemerintah gitu. Dan ya karena itu bisa menjadi titik berat di mana sila keempat itu perlahan memudar dan mulai hilang gitu. Menurut Ajis yang kita dapat kesimpulkan begitu. Sekarang kita tanya untuk Ernesto ini, kembali untuk Ernesto. Saya ingin bertanya perihal hal tersebut gitu. Kebebasan berpendapat di tempat, di daerah, di negaranya Ernesto itu bagaimana? Apakah bebas berpendapat ataukah ada juga tekanan-tekanan untuk orang tertentu jika mengeluarkan pendapat secara bebas gitu? Apakah mengkritik salah satu atau satu hal yang bisa dikritik itu mengakibatkan dianya akan terkena suatu musibah atau gimana? Coba Ernesto, adakah begitu tekanan untuk kebebasan berpendapat di tempatnya Ernesto? Baik, di tempat saya Timor Leste, memberikan pendapat itu diwajibkan dan dibebaskan memberi pendapat. Namun kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita mempunyai mental yang kuat, kita bisa memberikan pendapat kita, namun pendapat kita tidak langsung ke pemerintahan, tetapi bisa mengadakan sebuah pers konferensi supaya kita dapat memberikan pendapat kita. Namun pendapat kita tidak semuanya diterima, tetapi ada yang menolak atau tidak menanggapi pendapat kita, sehingga seperti saudara Aziz tadi bilang bahwa bisa terjadi demonstrasi di sini, lebih tepatnya biasanya terjadi demonstrasi dari para mahasiswa yang pendapatnya sering diabaikan. Itu sih. Jadi menurut Ernesto, pendapat Ernesto, di tempatnya Ernesto itu berpendapat boleh, bebas saja. Tetapi didengar atau tidaknya, ditanggapi atau tidaknya itu tergantung pemerintahnya, begitu Ernesto ya? Ya, betul. Oh, betul. Jadi lurus saja, sepertinya Timor Leste dan Indonesia tidak jauh berbeda untuk di masalah kebebasan berpendapat ini. Yes, tapi di Indonesia kita tahulah sedikit agak bermasalah. Maaf kata, tapi itu kenyataan gitu. Tapi kalau begitu, karena Ernesto tadi bilang yang banyak itu yang memberikan pendapat itu, kebebasan pendapat itu mahasiswa. Ernesto boleh dong sharing gitu, boleh kita tahu begitu. Apakah Ernesto pernah ikut dalam penyuaraan pendapat itu, Ernesto? Ikut dalam salah satu demonstrasi gitu? Kalau memang pernah, demonstrasi apa itu? Bagi saya belum pernah mengikuti demonstrasi, tetapi dari teman-teman kami lainnya pernah mengikuti demonstrasi karena pendapatnya
tidak diterima atau tidak ditanggapi. Hmm. Oke, sepertinya itu bagus gitu. Dan yang terakhir nih, kasus yang menurut saya sangat-sangat bertentangan dan banyak terjadi di kawasan atau di daerah kita masing-masing. Mau itu Indonesia, mau itu Timor Leste, ini sepertinya udah seperti sifat dasar manusia. Dan ini sangat mengacu kepada sila keempat, yaitu masalah musyawarah dan mufakat, yaitu kasus main hakim sendiri. Menurut Ajis nih, kita nggak usah dulu tanya pendapatnya. Saya tidak ingin mendengarkan pendapat Ajis bagaimana tentang main hakim sendiri, tapi langsung saja, pernah tidak Ajis menyaksikan langsung main hakim sendiri ini di daerah atau di tempat Ajis tinggal sekarang? Baik, di daerah saya ya, di sini pernah kejadian suatu fenomena di mana ada maling yang tertangkap basah ketika sedang mencuri. Ketika malingnya keluar dari rumah, ada warga yang melihat, warga teriak, warga yang lainnya pun datang. Lalu warga lainnya berteriak juga sehingga datang semua kerumunan. Dan maling itu pun dihakim sendiri gitu, dipukuli sampai babak belur. Sebaiknya itu tidak dilakukan ya. Baiknya kita kompromi dengan pihak yang berwajib, bagaimana enaknya atau bagaimana yang baiknya, atau bisa dibawa ke ranah hukum. Undang-undang tentang aturan tentang maling juga sudah dicantumkan di situ ya. Jadi seperti itu, mantap. Ya, terima kasih dari Ajis. Ya, menurut saya juga sering mendapatkan pengalaman seperti itu. Tepatnya bukan sering, tetapi banyak berita yang beredar di Indonesia yang seperti main hakim sendiri, banyak sekali. Apalagi untuk golongan-golongan kecil seperti maling, walaupun itu malingnya kecil ya, seperti maling sandal, mungkin maling bahan makanan atau apa yang sebagainya. Itu memang sedikit menjadi kontra di Indonesia. Jadi kayak itu memang sudah lazim gitu. Dan banyak orang Indonesia itu yang tidak bisa melakukan sila keempat itu sendiri begitu. Tidak bisa menjadikan ideologi bangsanya itu sebagai patokan untuk hidup. Jadi mereka langsung melakukan menggunakan kekerasan tanpa adanya musyawarah dan mufakat kepada pihak yang berwajib begitu. Dan maaf ya teman-teman, di sini ada sedikit kendala, sepertinya teman kami Ernesto dari Timor Leste sedikit memiliki kendala di bagian jaringan. Sebenarnya saya ingin juga bertanya untuk Ernesto itu bagaimana sih tentang main hakim sendiri ini? Tapi sepertinya kita sudahi dulu dikarenakan Ernesto memang dari awal sudah sedikit memiliki gangguan jaringan. Jadi sekian podcast dari kami. Jika memang ada lebih dan kurangnya, jika itu lebih itu hanyalah keberuntungan yang dari Tuhan, jika ada kurangnya yang sempurna itu hanyalah milik Tuhan. Sekian podcast dari kami, saya Manta Berendis Nuraya, pamit. Saya Sekian. Muhammad Aziz Rahman, pamit sekian. Terima kasih.